Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing pengantar studi Islam yaitu Ibu Mutmainah SEME dan teman-teman kita semua yang berbahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Studi Filsafat Islam. Sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kami, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Nur Mahmuda Putri dengan NIM 2141050300040 sebagai penyaji pertama, dan Putri Nidiawati dengan NIM 2141050300054 sebagai penyaji kedua, dan saya pribadi Putri Yolanda Maharani dengan NIM 2141050300055 sebagai moderator dan penyaji ketiga, dan Rahmat Taufikur Rahman dengan NIM 2141050300058 sebagai penyaji keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan saya serahkan kepada penyaji pertama untuk menjelaskan materi dari kelompok kita ya. Yaitu baik untuk Nur Mahmuda Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Arti filsafat menurut istilah dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, filsafat berasal dari kata Arab, falsafah, dan dari bahasa Yunani, philosophia. Philosophia terdiri dari kata philos yang berarti cinta, suka, dan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Yang kedua, dari segi pengertian, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Untuk definisi para ahli, yang pertama dari Profesor Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Yang kedua, Plato menyatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Dan yang ketiga, Al-Farabi menyebutkan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sejarah filsafat Islam. Islam telah memerintah agar manusia selalu menggunakan akalnya untuk berpikir secara maksimal dan proporsional. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Mustahil apabila hidup sehari-hari tanpa menggunakan akal. Bahkan kemajuan peradaban manusia selalu dimulai dari pencerahan akal manusia. Ajaran Islam belum tampak melembaga di awal masa Rasulullah SAW. Sebagian ahli menyebutkan filsafat sebagai berpikir atau hikmah, yaitu kegiatan berpikir menekankan kepada mencari rahasia dan manfaat-manfaat yang terdapat di balik objek atau peristiwa yang sedang dipikirkan. Setelah Islam meluas di berbagai negara, maka mulailah umat Islam menghadapi persoalan baru yang kompleks. Misalnya, berkenaan dengan konsep tauhid yang bertentangan dengan konsep Islam atau agama-agama setempat yang cenderung bersifat politeistik. Menghadapi persoalan tersebut, sebagian pemikir Muslim memperkuat argumennya. Maka dari sinilah muncul beberapa cabang-cabang ilmu keislaman seperti kolam dan fikih. Keberhasilan Bani Abbas di Baghdad mengharuskan ilmuwan-ilmuwan Muslim untuk bekerja keras, mengembangkan filsafat sebagai induk dari tumbuhnya ilmu pengetahuan. Menerjemahkan buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan dari luar, khususnya filsafat Yunani, dalam bahasa semacam itu tumbuh filsafat di kalangan para filsuf dan ilmuwan Muslim. Itulah penjelasan dari saya. Saya lanjutkan, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji pertama. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Untuk Putri Nidiawati, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yolanda telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai model penelitian filsafat Islam. Model penelitian filsafat Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, prapositivisme. Pada era prapositivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas alamiah
Era ini terjadi sejak perkembangan filsafat pada zaman Yunani sampai pada abad ke-19. Peneliti hanya melakukan deskripsi secara kualitatif terhadap fenomena yang diamatinya. Peneliti bersikap pasif dan hanya berfungsi sebagai pengumpul data dan menyajikan data tanpa memberikan makna terhadap data yang dianalisis. Yang kedua, positivisme. Pada era positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, memiliki sebab akibat atau determinasi, bebas nilai, relatif tetap, dan terukur. Era ini terjadi pada awal abad ke-19 sampai tahun 1970-an dan menjadi primadona penelitian dari tahun 1940-an sampai tahun 1970-an. Metode penelitian yang digunakan, metode kuantitatif dengan logika berpikir deduktif. Yang ketiga, post-positivisme. Pada era post-positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang bersifat holistik atau utuh, dinamis, kompleks, penuh makna, dan terikat nilai. Era ini dimulai pada tahun 1960-an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan logika induktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyaji ketiga. Langsung saja akan saya lanjutkan tentang pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosof Muslim dan pemikirannya. Banyak sekali filosof-filosof Muslim dan pemikirannya. Di sini akan saya jelaskan beberapa. Salah satunya adalah Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di Kufah. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah. Dari karangan-karangannya, Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme dalam metafisika dan kosmologi mengambil pendapat Aristoteles. Persoalan metafisika yang dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya antara lain adalah risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi atau nama panjangnya yaitu Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalah atau yang dikenal dengan Al-Farabi, lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi di Wasi, distrik Farah, Turkistan. Meski terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles, Al-Farabi ini berhasil mengembangkan dan memperdalam filsafatnya. Al-Farabi dikenal sebagai filosof dengan aliran sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Aliran filsafat yang beragam pada hakikatnya hanya satu, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang satu karena tujuan filsafat ialah memikirkan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu hanya satu, macam dan serupa pada hakikatnya. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya juga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Dia lahir di desa Afshanah, dekat Bukhara, Transosiana atau Persia Utara. Nah, Ibnu Sina ini terkenal akan bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib yang berisi tentang ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan Al-Shifa atau penyembuhan yang berisi tentang filsafat Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Di dalamnya juga terdapat banyak tambahan-tambahan orisinil dari Ibnu Sina sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang filosof Islam dan pemikirannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji keempat, yaitu untuk Rahmat Taufikur Rahman, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Yolanda ya. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang filosof Muslim yang ada di dunia. Nah, seperti yang sudah dijabarkan Mbak Yolanda tadi, bahwasanya filosof-filosof Muslim itu ada banyak. Salah satunya yang telah disebutkan Mbak Yolanda itu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Nah, pada sebenarnya ini saya akan menekan tentang
Pertama itu ada Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini mempunyai gelar Hujjatul Islam. Nah, Al-Ghazali ini telah mencapai hakikat agama yang belum pernah ditemukan oleh orang lain sebelum dia dan mengembalikannya kepada agama Islam. Nah, menyampaikan bahwa jalan yang terdekat kepada Tuhan itu ialah jalan hati. Dan dengan demikian ia telah membuka pintu Islam seluas-luasnya untuk tasawuf. Nah, karyanya yang paling terbesar dalam dunia, maksudnya sampai sekarang masih dikaji lah, baik itu di kalangan pesantren atau di kalangan sekolah Islam, yaitu Ihyaul Ulumuddin. Nah, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, untuk filosof yang itu ada Ibnu Bajjah. Nah, Ibnu Bajjah ini menyampaikan bahwa kebenaran itu dapat kita peroleh apabila menyendiri atau uzlah. Nah, dan Ibnu Bajjah ini juga berpendapat bahwasanya segala yang wujud atau segala yang berbentuk itu terbagi menjadi dua, yakni yang bisa bergerak dan tidak bergerak. Nah, perbuatan manusia ini dikelompokkan kepada perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi yang berhasrat itu sendiri ada 3 unsur, yakni ada hasrat imajinatif, hasrat menengah, dan hasrat berbicara. Nah, untuk filosof yang selanjutnya itu ada Ibnu Tufail atau dengan nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail ya. Nah, beliau ini tergolong filosof dalam masa skolastik Islam. Nah, pemikiran kefilsafatannya itu cukup luas, termasuk dalam bidang metafisika. Nah, karya dalam pencapaiannya dalam hal ma'rifatullah. Nah, Ibnu Tufail ini menempatkan antara akal dan syariat itu sejajar. Artinya tidak ada yang lebih unggul. Nah, untuk yang terakhir ini ada Ibnu Rus dengan nama lengkap Abdul Muhammad bin Ahmad bin Rus ya. Dia adalah tokoh pemikir Islam yang paling kuat, paling dalam pandangannya, dan paling hebat pembelaannya terhadap akal dan filsafat. Sehingga ia benar-benar menjadi filosof di kalangan kaum muslimin. Nah, ketika ia hendak meninggal, Ibnu Rus ini sempat mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-katanya itu terkenal dengan sebutan akan mati rohku karena matinya filosof. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji keempat. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, filsafat itu berasal dari kata Arab dan bahasa Yunani. Yang kata Arabnya sendiri adalah falsafat dan dari bahasa Yunaninya adalah filosofia, gitu kan. Filosofia itu terdiri dari kata philos yang berarti cinta, suka, dan kata sophia sendiri yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Dan yang kedua, ajaran Islam belum melembaga di awal masa Rasulullah. Ketiga, aliran penelitian filsafat dapat dikelompokkan sejalan dengan perkembangannya filsafat. Dan yang keempat, yaitu Islam berhasil membentuk filsafat itu sendiri. Nah, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan tentang materi kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kata atau ucapan yang tidak enak didengar, saya mewakili kelompok saya mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf, dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.